Tahun 1918, meriam terakhir di Eropa akhirnya berhenti menyala. Perang Dunia Pertama pun berakhir, meninggalkan kehancuran yang tak terbayangkan. Lebih dari 16 juta jiwa tewas dan sebagian besar Eropa hancur total. Dan dunia menyebutnya sebagai The Great War. Dan mereka berharap itu akan menjadi perang terakhir di muka bumi. Namun, justru reruntuhan perang inilah bibit konflik baru pun tumbuh. Sisa-sisa kebencian, krisis ekonomi, dan ambisi politik melahirkan rezim yang jauh lebih berbahaya. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, dunia kembali tenggelam ke dalam neraka yang lebih kelam. Setelah kekalahan Jerman dipaksa menandatangani perjanjian Versailles pada tahun 1919, perjanjian ini menjadi simbol penghinaan nasional. Jerman kehilangan wilayah industri seperti saat dan harus membayar ganti rugi perang hingga 130 miliar mark emas. Tentara dipadasi hanya 100.000 personil. Dan yang paling menyakitkan, Jerman dinyatakan sebagai pihak yang paling bersalah atas Perang Dunia Pertama. Rakyat Jerman memandang perjanjian ini bukan sebagai perdamaian, tapi sebagai penghinaan. Dalam banyak buku sejarah, Versailles sering disebut sebagai benih kebencian yang menumbuhkan Perang Dunia Kedua. Historikus seperti John Maynard Keynes bahkan memperingatkan bahwa beban ekonomi yang terlalu berat akan menghancurkan Eropa. Tahun-tahun berikutnya menjadi masa gelap bagi Jerman. Hiperinflasi yang terjadi pada tahun 1923 membuat uang tak berharga. Satu roti bisa berharga 1 miliar mark. Gaji rakyat habis sebelum mereka sempat keluar dari pabrik. Pemerintah Republik Weimar yang menggantikan kekaisaran Jerman dianggap lemah dan gagal. Sementara di seluruh dunia, krisis ekonomi Great Depression tahun 1929 memperparah keadaan. Pengangguran melonjak, kepercayaan pada demokrasi pun jatuh, dan rakyat mulai mencari sosok yang bisa menyelamatkan mereka, seorang pemimpin yang kuat. Dari kekacauan itulah, Adolf Hitler muncul sebagai simbol harapan bagi masyarakat Jerman. Hitler bergabung dengan Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman atau yang kita kenal sebagai Nazi pada awal 1920-an. Dengan kemampuan orasinya, ia mengubah partai kecil itu menjadi suatu kekuatan politik yang besar. Dalam buku Mein Kampf pada tahun 1925, Hitler menulis 2 gagasan utama. Pertama, kebencian terhadap Yahudi atau antisemitisme, dan yang kedua, mimpi akan ras Arya yang unggul dan ruang hidup baru, Lebensraum. Sementara itu di Italia, Benito Mussolini mendirikan rezim fasis yang memuja kekuasaan dan perang, dan di Asia Timur, Jepang mulai dikuasai kelompok militer yang berambisi memperluas wilayah hingga ke Tiongkok. Dunia memasuki masa baru, masa di mana demokrasi melemah dan ideologi totalitarian mengambil alih panggung global. Perang Dunia Pertama, negara-negara pemenang mendirikan Liga Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal sebagai LBB untuk mencegah perang. Namun, organisasi ini gagal menjalankan fungsinya. Saat Jepang menyerbu Manchuria pada tahun 1931, Liga Bangsa-Bangsa hanya memberikan kecaman tanpa tindakan. Ketika Italia menyerang Ethiopia pada tahun 1935, dunia kembali diam, dan ketika Jerman mulai melanggar perjanjian Versailles dan membentuk militer baru, tidak ada yang menghentikannya. Inggris dan Prancis memilih jalan appeasement, kebijakan mengalah demi menghindari perang. Tapi kebijakan ini justru memberi waktu bagi Hitler untuk memperkuat kekuasaan. Hitler melangkah semakin berani. Tahun 1938 ia mengagnesasikan Australia dengan alasan penyatuan bangsa Jerman. Dunia hanya menonton. Tak lama kemudian ia menuntut wilayah Sudetenland di Czechoslovakia melalui Munich Agreement tahun 1938. Inggris dan Prancis menyerah pada tuntutan itu, berharap bisa menjaga perdamaian. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hitler menganggap diamnya dunia sebagai tanda kelemahan. Setahun kemudian, pada tahun 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia dengan taktik Blitzkrieg perang kilat yang belum pernah dilihat dunia. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman, dan dari sinilah Perang Dunia Kedua pun dimulai. Para sejarawan sepakat Perang Dunia Kedua bukan terjadi karena satu peristiwa tunggal, tapi karena rantaian panjang kesalahan manusia, dari keserakahan politik, krisis ekonomi, dan propaganda kebencian, hingga
diamnya dunia terhadap ketidakadilan. Seperti yang ditulis sejarawan A.J.P. Taylor, Perang Dunia Kedua tidak dimulai di medan perang, tapi di pikiran orang-orang yang memilih untuk tidak peduli. So guys, di episode berikutnya saya akan membawa kalian semua ke masa di mana dunia benar-benar dibakar dan saat tank-tank Nazi menggulung